Selamat sore Sobat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Bribda Caterina akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua yang telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Polda Papua. Kita masuk pada berita utama. Salah satu korban penembakan KKB di Kabupaten Duga dievakuasi ke Timika, Kamis 21 Juli 2022. Setelah sehari sebelumnya, aparat gabungan berhasil mengevakuasi korban dari lokasi kejadian di Tanjakan Adu Mama 2 Distrik Kenyam Kabupaten Duga, Papua. Korban penembakan Roy Manampiring dievakuasi dari Kenyam Kabupaten Duga, Papua menuju Timika menggunakan pesawat Smart Air. Setibanya di Bandara Udara Moses Kilangin Timika, jenazah korban langsung dibawa ke RSUD Mimika. Kabid Humas Polda Papua mengatakan TNI Polri dan Pemda telah mengevakuasi korban Roy Manampiring yang menjadi korban kekerasan kelompok kriminal bersenjata pada Sabtu kemarin. Korban dievakuasi dari lokasi kejadian Rabu pagi dan hari ini dievakuasi ke Timika dibantu Kapolres Mimika. Kabid Humas menambahkan pihak kepolisian dan TNI akan semaksimal mungkin untuk mengungkap peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di Duga terhadap masyarakat pendatang maupun masyarakat asli Papua. Ia pun menegaskan dari pihak kepolisian dan TNI akan memberikan perlindungan kepada masyarakat, salah satunya dengan penegakan hukum kepada siapa saja yang melakukan kekerasan atau perbuatan melawan hukum akan berhadapan dengan penegak hukum. Begini, rekan-rekan dari TNI Polri dan Pemda telah mengevakuasi almarhum pembunuh yang menjadi korban kekerasan kelompok kriminal bersenjata pada hari Sabtu kemarin dan dapat kita evakuasi ke Kenyam itu kemarin pagi atau hari Rabu pagi, dan hari ini kita dapat evakuasi ke Timika. Terus kemudian kita tadi dibantu oleh Pak Kapolres Timika ya, dan saat ini almarhum sudah dibawa ke rumah sakit untuk perawatan dan persiapan besok akan diterbangkan ke kampung. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Papua, Brigjen Pol Ramdhani Hidayat, mengunjungi SPN Polda Papua pada Jumat 22 Juli 2022. Kunjungannya tersebut untuk memberikan arahan kepada Gadik dan pengasuh SPN Polda Papua dalam rangka mempersiapkan pendidikan Diktuk Bintara Polri gelombang 2 tahun 2022. Kedatangan Wakapolda Papua disambut langsung oleh KSPN Polda Papua, Kombes Pol Marisonto Berhamonangan Sirait, Wakap SPN Polda Papua, AKBP Ignatius Beni Adi Prabowo, dan seluruh Gadik serta pengasuh SPN Polda Papua. Wakapolda Papua dalam arahannya menyampaikan bahwa pusat pendidikan berada pada bagian Bindik yang sekarang Kabak Jarlat. Dalam pelaksanaan mengajar, jangan menggunakan konsep judul beda tapi isi sama, tapi harus beda judul beda isi. Jadi begini rekan-rekan, kalau sudah diperintahkan seperti itu, olah dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Ayo kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Makanya kemarin saat waktu habis sertijab ya, saya bilang saya mau ke SPN. Karena saya tahu tanggung jawab SPN itu lebih berat daripada yang lain. Rekan-rekan, kalau semua siswanya lulus kemudian keluar membuat pelajaran, rekan-rekan punya tanggung jawab moral. Aduh, urusan saya lagi. Jadi bagaimana caranya rekan-rekan? Ya sekarang kita jadi, kita samakan persepsi dulu rekan-rekan ini. Kita sekarang jadi koki masak. Nanti hasilnya apa ini? Sesuai nanti ini keluarnya jadi apa? Kalau rekan-rekan itu nanti sama siswa ini harus kuat lari, tapi rekan-rekan harus dapat jadi atlet aja. Belajar bagaimana ini larinya kuat ini. Tapi yang kita dapat bukan lari,
Pendidikan 5 bulan, benar ya? Gimana cara jadi pelari? Harus jadi pelari, dan harus jadi juara. Jadi, jadi pelari lah. Karena rekan-rekan adalah pilihan terbaik, yaitu menjadi koki. Ajarkan kepada siswa dengan moral serta memegang prinsip hati, otak, dan otot. Kepolisian Resort Bovendigul dan TNI bersama pemerintah daerah Bovendigul menggelar razia penertiban penyakit masyarakat berupa judi, rolet yang sudah menjamur di Tanah Merah, Kamis 21 Juli 2022. Razia ini digelar untuk mewujudkan situasi Kamtibmas aman dan damai serta mendukung percepatan pembangunan daerah. Razia ini dipimpin langsung oleh Kapolres Bovendigul bersama Ketua DPRD dan Kasatpol PP dengan melibatkan personil Kodim 1711, Polres Bovendigul, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Razia ini menyisir distrik Mandobo, Kampung Sokanggo, dan Kampung Persatuan. Dalam razia itu, polisi berhasil mengamankan peralatan dan pemilik tempat judi untuk dilakukan pemeriksaan. Kapolres Bovendigul dalam kesempatannya mengatakan dirinya mengapresiasi personil gabungan yang terlibat dalam kegiatan ini. Operasi yang pertama dari beberapa tempat yang ditertibkan itu ada yang sudah tutup maupun ada juga yang masih nakal karena kemarin sudah diberi peringatan. Untuk itu, pihaknya mengimbau kepada seluruh masyarakat terutama yang membandari kegiatan ini apabila kucing-kucingan dengan aparat akan ditindak tegas dengan membongkar tempatnya. Upaya pemerintah daerah Kabupaten Asmat dalam mencegah demam berdarah dengan melakukan fogging di sekitaran rumah-rumah warga, mengingat di tahun 2022 kasus demam berdarah meningkat. DBD masih menjadi masalah dalam bidang kesehatan dan ancaman yang serius di wilayah Kabupaten Asmat. Bukan hanya berdampak pada kesehatan di lingkungan masyarakat, penyakit yang berasal dari nyamuk Aedes aegypti ini juga berdampak pada perekonomian masyarakat. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Asmat dalam hal ini tim Satgas Penanggulangan KLB-DBD yang dipimpin oleh Kapolres Asmat AKBP Agus Haryardi mencatat jumlah kumulatif kasus DBD di Asmat hingga hari ini dilaporkan berjumlah 62 kasus DBD dan 1 kasus meninggal dunia akibat DBD yang terbagi pada 3 distrik di Kabupaten Asmat. Dirinya juga mengimbau kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal masing-masing, dan tim Satgas Penanggulangan KLB-DBD akan terus melakukan berbagai upaya pencegahan dan pengendalian DBD, mengingat Asmat bagian dari daerah endemik. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cendrawasih Live Polda Papua. Tetap waspada dan salam presisi.